Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian selalu baik ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya bersama dengan rekan saya dari kelompok 9 akan menyampaikan materi mengenai pokok-pokok laporan penelitian. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalan dulu yuk. Nah, perkenalkan, nama saya Rizka Isnaini dengan NIM 19021040270 dan rekan saya Yunita Ekawati dengan NIM 1902104025051. Nah, kami berdua dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Kami berasal dari kelas B angkatan 2019. Nah, teman-teman, materi hari ini akan dibagi menjadi 3 sub pembahasan. Yang pertama, membahas mengenai hakikat laporan penelitian. Yang kedua, membahas mengenai tujuan dan manfaat laporan penelitian. Dan yang ketiga, membahas mengenai pokok-pokok laporan penelitian. Nah, langsung saja yuk kita simak penjelasan materi yang pertama mengenai hakikat laporan penelitian yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Rizka Isnaini. Nah, disimak yuk. Nah, teman-teman, di sini Rizka akan menjelaskan mengenai hakikat laporan penelitian. Kata laporan dalam bahasa Inggris yaitu report berasal dari bahasa Latin porter yang berarti membawa, menyangkut, atau menyampaikan. Laporan ialah suatu wahana penyampaian berita, informasi, pengetahuan, atau gagasan dari seseorang kepada orang lain. Laporan ini dapat berbentuk lisan dan dapat juga berbentuk tulisan. Laporan yang disampaikan secara tertulis merupakan suatu karangan. Jika laporan ini berisi serangkaian hasil pemikiran yang diperoleh dari hasil penelitian, pengamatan, atau peninjauan, maka laporan ini termasuk dalam karangan ilmiah. Nah, selanjutnya, penelitian adalah kegiatan intelektual yang menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan yang perlu dilakukan secara berkesinambungan. Penelitian sangat penting dilakukan karena ilmu pengetahuan semakin berkembang melalui penemuan jawaban dan tercapainya konsensus terhadap bukti-bukti empirik suatu gejala atau peristiwa. Nah, dapat disimpulkan bahwa laporan penelitian merupakan kerja akhir atau presentasi dari proses panjang ataupun pendek dari suatu penelitian dengan beragam tahapan penelitian tertentu yang merupakan deskripsi sementara ataupun terakhir yang disusun secara sistematis, logis, objektif, ilmiah, teratur dari penelitian dalam bentuk tertulis dan dilaksanakan dengan tepat pada waktunya. Selanjutnya, Rizka akan menjelaskan mengenai definisi laporan penelitian menurut para ahli. Nah, yang pertama yakni Baharudin tahun 2005 menjelaskan bahwa laporan penelitian adalah suatu bentuk karya ilmiah yang isinya berupa paparan tentang suatu proses dan hasil kegiatan penelitian. Selanjutnya, Creswell pada tahun 2012 di halaman 266 menjelaskan bahwa laporan penelitian adalah penyelesaian studi kasus yang melaporkan sebuah penyelidikan atau eksplorasi masalah, identifikasi masalah terhadap pertanyaan yang akan diselesaikan, dan termasuk data yang dikumpulkan, dianalisis, dan ditafsirkan oleh peneliti. Desonite tahun 2016 menjelaskan bahwa laporan penelitian adalah media yang mengkomunikasikan antara peneliti dengan masyarakat, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan kepentingan penelitian yang dilakukannya. Kerlinger menjelaskan bahwa definisi laporan penelitian ialah proses menemukan, dinilai memiliki karakteristik yang sistematis, empiris, terkontrol, dan juga berlandaskan pada landasan teori dan hipotesis penelitian yang diajukan. Nah, gimana nih? Sudah paham kan? Langsung aja yuk kita masuk materi yang kedua, yaitu tentang tujuan dan manfaat dari laporan penelitian.
Nah, materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya Yunita Ekawati. Disimak ya. Oke, barusan udah dibahas nih ya soal hakikat dari laporan penelitian. Untuk sekarang kita akan belajar mengenai tujuan dan juga manfaat dari adanya laporan penelitian. Nah, untuk tujuan sendiri sebenarnya apa sih tujuan dari adanya laporan penelitian? Nah, yang pertama yaitu untuk mengenal pasti masalah yang ada. Nah, masalah ini tuh nantinya akan dikembangkan atau menjadi dasar dari penelitian yang akan diselenggarakan. Nah, yang kedua yaitu merencanakan penyelesaian. Kalau tadi udah ada masalah, nah sekarang kita harus merencanakan penyelesaian dari masalah tersebut. Nah, yang ketiga yaitu merencanakan tindakan. Nah, tindakan ini itu berguna untuk menyelesaikan atas permasalahan yang menjadi dasar dari penelitian tersebut. Nah, yang keempat sekaligus yang terakhir yaitu membuat kesimpulan dari adanya laporan penelitian. Oke, keempat ini merupakan bagian dari tujuan dari adanya laporan penelitian. Nah, yang selanjutnya yaitu bagian manfaat nih teman-teman. Sebenarnya manfaat dari laporan penelitian itu apa aja sih ya? Nah, yang pertama, manfaat dari adanya laporan penelitian yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah ada begitu. Jadi mengembangkan dalam hal yang jauh lebih baik dengan adanya penelitian yang diselenggarakan oleh penulis seperti itu. Nah, yang kedua yaitu menyampaikan informasi. Jadi hasil dari penelitian ini tuh nantinya bakalan disebarluaskan kepada khalayak umum untuk menjadi sumber informasi. Nah, teman-teman, kita akan masuki materi yang ketiga, yaitu mengenai pokok-pokok dari laporan penelitian. Langsung aja yuk simak penjelasan dari Yunita Ekawati. Ini dia. Hasil dari penelitian yang terdahulu seperti itu. Nah, untuk yang bab ketiga yaitu tentang metode penelitian. Seperti yang teman-teman ketahui, metode penelitian itu dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, ini kembali lagi kepada penelitian apa sih sebenarnya yang dikerjakan oleh teman-teman. Nah, nanti itu menyesuaikan dengan metode yang akan dipilih seperti itu. Biasanya atau secara umumnya nih ya teman-teman, metode penelitian itu pada bab 3 ini tuh terdiri dari desain atau rancangan penelitian. Terus selain itu ada tempat dan juga waktu diselenggarakannya penelitian. Ada juga populasi serta sampelnya tuh bagaimana dalam penelitian tersebut. Ada juga penjelasan mengenai metode yang digunakan, instrumen serta analisis data yang akan digunakan oleh penulis dalam laporan penelitian tersebut. Itu merupakan bab isi dari bab 3 nih ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada bab 4. Isi dari bab 4 ini sendiri yaitu hasil dan juga pembahasan. Isinya sama dengan namanya, yaitu hasil dari penelitian yang telah dikerjakan oleh teman-teman seperti itu. Nah, yang terakhir bab 5 yaitu kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan dan saran ini tuh dihasilkan dari laporan yang telah dikerjakan oleh teman-teman seperti itu. Itu merupakan bagian-bagian dari
maksud saya bagian-bagian inti atau bagian-bagian utama dari laporan penelitian. Selanjutnya yaitu bagian akhir nih ya, bagian akhir dari laporan penelitian. Ada apa aja sih sebenarnya di bagian akhir ini? Yang pertama itu ada daftar istilah. Biasanya kalau daftar istilah ini tuh adanya di tesis dan juga di disertasi. Nah, selain ada daftar istilah itu ada catatan akhir, daftar pustaka, lampiran, dan juga ada indeks istilah. Ada juga satunya yaitu kurikulum vitae. Untuk indeks istilah dan juga kurikulum vitae ini teman-teman biasanya itu adanya di disertasi dan juga ada di tesis. Seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan teman-teman mengenai laporan penelitian. Itu aja dari kelompok 9. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian dulu ya penjelasan dari Rizka dan Junita tentang pokok-pokok penulisan laporan penelitian. Terima kasih sudah menyimak video ini dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.